Episode ke-20, Protes. Hai Nona Cheng, saya Yung Roxy. Yung Roxy tersenyum anggun saat dia mengulurkan tangannya untuk menyambut Cheng Anya. Wanita ini memberi Yung Roxy perasaan kritis. Yung Roxy tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Ye Chan, karena dia tahu bahwa mereka hanyalah alat bagi Ye Chan untuk mengatasi kesepiannya. Dia telah bersama Ye Chan selama beberapa tahun, dan belum pernah melihatnya memperhatikan wanita manapun, kecuali Cheng Anya. Cheng Anya memberinya perasaan yang sangat akrab. Itu sangat akrab sehingga membuatnya takut. Takut bahwa dia mungkin kehilangan Ye Chan. Cheng Anya berjabat tangan dengannya, tetapi tangan mereka hanya bersentuhan. Dia tersenyum sopan. Hai Nona Yun, aku sangat iri karena Nona Chang masih sangat muda dan mampu. Yun Roxy mendekati Cheng Anya dan merendahkan suaranya saat jejak kekejaman melintas di wajahnya yang anggun. Nona Cheng, jangan mengingini hal yang bukan milikmu. Apakah kamu mengerti? Penekanan dalam pertanyaan terakhirnya ringan, memang sangat ringan, tetapi rasa dingin yang menusuk. Dalam sekejap mata dia menjadi dirinya yang lembut dan manis lagi, seolah-olah itu hanyalah ilusi Cheng Anya barusan. Sudut mulut Cheng Anya berubah menjadi sudut yang sempurna saat dia tersenyum. Nona Yun, apa yang kamu bicarakan? Nona Cheng sangat pintar, jadi bagaimana kamu bisa tidak tahu? Anda tampaknya sangat cocok dengan Tuan Yang. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Selamat tinggal. Semoga perjalananmu aman, Nona Yan. Cheng Anya tersenyum saat dia mengirim Yun Roxy pergi. Mata Yun Roxy menyapu Cheng Anya sebelum dia mencibir dan berjalan pergi. Wanita itu memberi ancaman besar. Cheng Anya duduk. Alisnya dipenuhi lapisan es dan salju. Kata-kata Yun Roxy adalah peringatan dan ancaman. Senyumannya yang kejam merobek kelembutan dan kesopanan di permukaan. Apakah wanita benar-benar berusaha keras hanya untuk cinta? Apakah tidak melelahkan bermuka dua? Dia benar-benar cocok dengan Ye Chan. Tidak heran Ye Chan memilihnya sebagai pacarnya. Tapi apa hubungannya dengan dia? Cheng Anya mencibir dalam hatinya. Kapan Yung Roxy melihatnya mendambakan tuan muda ketiga Ye? Fak, Anda harus pergi menemui dokter mata. Ketika hampir waktunya pulang kerja, pintu kantor presiden terbuka. Tuan muda ketiga Ye yang diam sepanjang sore berjalan keluar tanpa suara. Matanya dingin, tindakannya elegan. Wajahnya yang halus dan jahat tidak menunjukkan tanda-tanda emosinya. Cheng Anya dengan bijaksana berdiri dan pergi bekerja dengannya. Mengapa orang ini memiliki ekspresi kecil seperti itu? Apakah dia kurang saraf? Dia tidak bisa tidak mempelajari struktur gen tuan muda ketiga Ye. Menghabiskan musim panas ini bersamanya memang menyejukkan. Bab 51. Luar biasa. Ada toko waralaba ONR di jalan paling makmur di kota A. Itu adalah merek mewah Italia yang terkenal dengan profil rendah dan kemewahannya. Itu juga memasukkan unsur romantis Italia dan sangat disukai oleh banyak sosialita dan wanita. Anna, aku akan menyerahkan wanita ini padamu. Ye Chan melemparkan Cheng Anya ke manajer toko. Matanya melirik Cheng Anya dengan makna yang dalam dan berkata, temani wanitaku. Aku sudah mengerti, tuan muda ketiga. Manajer toko yang dewasa, murah hati dan cantik. Anna menjentikkan jarinya dengan gesit. Dua wanita muda yang modis dan cantik datang untuk membantu Cheng Anya memilih dan menata gaya rambutnya. Hai Presiden Ye, apakah ini dihitung sebagai pengeluaran publik? Cheng Anya tersenyum ketika dia bertanya pada Ye Chan. Wajah tuan muda Ye ketiga yang biasanya acuh tak acuh dan anggun berubah menjadi lebih gelap. Matanya yang dingin melewati Cheng Anya saat dia mengucapkan beberapa kata. Berkata, bagaimana menurutmu? Cheng Anya merasa lega. Semua wanita cantik dengan cepat bereaksi saat mereka mengacungkan jempol ke arah Cheng Anya. Anna tersenyum penuh pengertian saat dia melihat Ye Chen sebelum menatap Cheng Anya lagi. Para wanita yang tadinya tidak begitu ramah kepada Cheng Anya juga menjadi lebih ramah. Ye Chen sengaja menempatkannya dalam posisi yang sulit.
tetapi dia tidak menyangka bahwa Cheng Anya akan membalikkan keadaan dengan satu kalimat. Dia mengatakan kepada para wanita secara eksplisit bahwa dia bukan nyonya tuan muda ketiga Y, tetapi seorang pekerja belaka. Wanita ini terlalu pintar, tapi dia menyukainya. Tuan muda ketiga Y berpikir dalam hati saat tatapannya yang dalam mendarat pada sosok di depan cermin. Riasan, gaya rambut, aksesoris, sepatu. Wanita benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk berdandan, sedangkan tuan muda ketiga Y sudah lama sekali. Dia dengan sabar menunggu selama 2 jam. Tuan muda ketiga, sudah selesai? Apakah kamu puas? Anna tersenyum ketika dia mendorong Cheng Anya di depan tuan muda ketiga. Dia bercanda berkata, tuan muda ketiga memiliki selera yang bagus. Gaun ini terlihat terbaik pada Nona Cheng. Dia adalah wanita paling cantik yang telah dihibur oleh toko kami selama setengah tahun terakhir. Ye Chen meletakkan majalah dan mengangkat matanya sedikit. Jejak keheranan melintas di matanya yang dingin dan dalam. Matanya sedikit menyipit, memantulkan beberapa warna gelap. Cantik, terlalu cantik. Gaun panjang biru laut melengkapi sosoknya yang ramping dan indah. Sutra lembut menempel di tubuhnya, pas dengan sempurna. Desain berbulu di kanan bawah turun dari pinggangnya, melengkapi tubuh bagian bawahnya yang ramping. Korset dada montok dan mawar biru laut di dada kiri sangat unik. Bahunya yang lembut dan penuh terungkap. Tulang selangkangnya yang halus dan desain berpotongan rendah semakin melengkapi dadanya yang montok. Garis-garis ambigu yang tidak jelas menggelitik kesukaan seseorang. Hadiah biru laut ini sepertinya dibuat khusus untuk Cheng Anya. Itu melengkapi temperamennya yang antara murni dan dewasa, membuatnya menggoda. Cheng Anya adalah kecantikan yang murni dan dingin. Ditambah dengan senyum khasnya, dia sangat cantik, sehingga auranya membuat orang lain kewalahan. Tatapan Ye Chen membuat Cheng Anya merasa gelisah, dan ada kupu-kupu di perutnya. Wajahnya mengecewakannya dan menjadi merah saat jejak rasa malu melintas, melewati matanya yang berkilau dan indah untuk pertama kalinya. Sangat cantik. Bab 52. Air mata mawar. Ye Chen berdiri dan berjalan menuju Cheng Anya. Matanya yang dingin dipenuhi dengan kejutan saat dia menyadari bahwa dia kurus tetapi memiliki dada yang montok. Pada awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan cocok untuk gaun ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hasilnya akan sangat indah. Hati Ye Chen anehnya tidak senang saat dia memikirkan bagaimana orang lain bisa melihat kecantikannya. Dia memiliki keinginan untuk menyimpannya di sakunya. Nona Cheng, kamu cantik. Tatapannya yang tak terkendali dan jahat mendarat di dadanya yang montok. Kulitnya yang seputih salju dan belahan dada yang tidak jelas membuat orang ingin merobek gaunnya. Cheng Anya menekan amarah di hatinya dan tersenyum sempurna. Terima kasih atas pujiannya, Presiden ya. Wanita ini jelas menunjukkan senyum palsu, tapi mengapa begitu menyentuh? Jari-jari Ye Chen dengan sembrono menyapu kulit telanjang Cheng Anya dan tekstur seperti sutra memikatnya. Arus listrik mengalir melalui punggung Cheng Anya dan berputar sekali di otaknya sebelum menyambar ke anggota tubuhnya. Seluruh tubuhnya menggigil dan kulitnya tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit merah muda. Siapa yang berani bersaing dengan tuan muda ketiga Y dalam hal menggoda? Matanya jahat, tak terkendali, dan dalam. Tatapannya seperti pusaran yang menawan, memanjakan orang di dalamnya. Cheng Anya tidak bisa lagi mempertahankan senyumannya yang sempurna dan jantungnya berdebar kencang. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tuan muda ketiga Y tidak bisa rayu jika dia mau. Dia memiliki fitur halus, tubuh sempurna dan kejahatan yang elegan dan misterius, cocok untuk seorang pembunuh wanita. Sama seperti Cheng Anya, tidak tahan lagi dengan suasana genit ini dan ingin mundur saat jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tuan muda ketiga Y memeluk pinggangnya dan dengan jahat berkata, "Jangan bergerak." Kalung batu permata biru safir dikenakan di leher Cheng Anya.
kalung berbentuk tetesan air mata tergantung di depan dadanya. Cocok dengan pakaiannya dan temperamennya. Itu menciptakan suasana misteri tentang Cheng Anya. Wanita saya, tolong jangan mempermalukan saya. Tuan muda ketiga Ye dengan jahat mengatakan ini di sisi telinganya sebelum mendorongnya menjauh seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia dengan sopan berkata, "Nona Cheng, ayo pergi." Cheng Anya melihat kalung di depan dadanya dan jantungnya berdetak kencang. Ini bukan ilusi. Kalung itu adalah permata edisi terbatas MBS, Rose Tear. Perusahaan perhiasan di bawah MBS adalah salah satu industri utama MBS. Itu adalah 3 pilar MBS bersama dengan real estate dan media. The Rose Tear adalah sebuah karya yang dikeluarkan 5 tahun lalu ketika MBS berpartisipasi dalam pameran perhiasan Milan. Hal itu menimbulkan sensasi di kalangan industri perhiasan saat itu dan menjadi fenomenal global. Itu menarik banyak selebriti dan sosialita untuk mengejarnya. Cheng Anya tahu tentang ini ketika dia menjalankan sejarah MBS. Dia terutama memperhatikan bahwa perancang kalung ini adalah Ye Chen. Cheng Anya diam-diam menatap langit berbintang saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya meskipun dia bisanya sangat tenang. Apa maksud Ye Chen? Ini harus palsu. Dia hanya bisa mengendalikan jantung yang berdebar kencang setelah berpikir seperti ini.